Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Kali ini kita akan belajar peraturan 11. Peraturan pelafalan 11 ini hampir sama kayak peraturan sebelumnya. Nah, tentang peraturan pelafalan hiyat. Bedanya yang ini yang jadi bacimnya hiyat. Kalau yang tadi kan yang bacimnya kan KTP sama jiyat. Yang peraturan sebelumnya kan K bacim yang berakhiran dengan K, T atau P atau jiyat. Nah, kalau ketemu sama hiyat kan mereka akan berubah menjadi khiyak, tiyat, fiap, dan ciat. Nah, ini aturan sebelumnya. Nah, ini yang mereka ini yang bacim. Nah, sementara untuk aturan ini yang bacim itu hiyat. Apa itu bacim? Bacim itu adalah konsonan. Konsonan yang letaknya di bawah atau di akhir. Itu namanya bacim. Oke. Terus apa bedanya antara aturan ini sama aturan sebelumnya? Ya emang jelas beda karena ini yang bacimnya yang hiyat. Nah, terus yang bedakan lagi di sini nggak ada apa ya, nggak ada biap atau aturan yang dibaca biap gitu, nggak ada biap. Kenapa? Kemungkinan besar karena nggak ada kosakatanya. Kemungkinan besar nggak ada kosakatanya. Misal kalau yang peraturan sebelumnya itu ada kosakata, contohnya ini bab bab pada. Ini artinya kalau nggak salah menanak nasi bab pada. Nah, ini kan konsonan yang berakhiran dengan P ketemu sama hiyat akan bergabung, akan dibaca bab pada. Ini nanti akan dibacakan bab pada. Ini aturan sebelumnya. Sementara untuk aturan bacim yang sekarang nggak ada biopnya. Kenapa? Kemungkinan besar nggak ada kosakatanya. Makanya nggak dimasukin dalam peraturan pelafalan ini. Nah, kalau ada yang nemuin kosakata yang apa ya, misal ada bacim hiyat ketemu sama biop, bisa tulis aja di kolom komentar. Namun untuk peraturan pelafalan ini biopnya nggak ada. Oke. Oke, bisa dibilang dihafalin aja ini. Ketika hiyat ketemu sama giok, diget, ya sama aja. KTP aja giok, diget, jiat, biep kalau ada. Kalau nggak ada ya udah wassalam. Ketika baca bacim hiyat ketemu sama giok, giok tersebut mereka berdua bacim hiyat sama giok akan berubah menjadi khiyak. Ketika bacim hiyat sama diget mereka bergabung akan berubah menjadi tiat. Hiyat gabung sama jiat mereka akan bergabung menjadi ciat. Jadi kayak gitu konsepnya. Jadi konsepnya bukan merubah tapi bergabung. Jadi kawin. Analoginya kawin mereka. Oke. Kita langsung ke contoh. Contohnya yang pertama itu dibacanya silta. Kenapa? Karena hiyatnya bergabung sama diget. Jadi dibacanya silta. Ingat konsep peraturan hiyat itu pasti kawin. pasti pasti kawin. Beda sama konsepnya KTP. Kalau KTP itu merubah konsonan tunggal menjadi konsonan rangkap. Nah, sementara konsepnya peraturan pelafalan hiyat dia kawin. Kayak gitu. Terus yang kedua, kalimat kedua itu dibacanya Joko karena gabung. Hiyatnya pindah ke giok jadi gabung menjadi Joko. Joko. Joko Anwar. Malah sutradara. Joko. Nah, yang kalimat ketiga dibacanya apa? Ya jelas dibacanya manci. Manci. Karena kena hiyat gabung sama ciet. Jadi dibacanya manci. Yang keempat atau terakhir jelas banget dibacanya noko. Nah, oke. Silta, Joko, Manci, dan Noko. Itu. Oke, kita mulai langsung ke contohnya. Pertama, Gaya Gigani Kenamyon. Ingat ini aturan KTP, T
juga dia akan berubah ketika ketemu sama nian. Jadi berubah menjadi n. Ketika ketemu sama nian atau miem yang di sebelah kanannya, KTP tersebut yang T tersebut akan berubah menjadi n atau nian. Jadi dibacanya kenamyon urinan kegonmure dehan soyugonel ilke. Ini gabung, konsepnya gabung, yaitu hiak dibacanya ilke duenda, kayak gitu. Oke, kita mulai. Kalimat pertama, gea kigani kenamyon urinan kegonmure dehan soyugonel ilke duenda. Oke, gea kigani kenamyon urinan kegonmure dehan soyugonel ilke duenda. Itu bacanya. Yang kedua, minjun marel halte saturi okyang. Ini dibacanya okyang, bukan ongyang tapi okyang. Maaf. Dibacanya okyang. Nanti ada aturan, maaf, ada aturan ketika ada bacim giok. Ada bacim apa aja, Nah, ketemu sama vokal ya, yo, dan yu dan lain-lain, dia akan ada nian di sebelah yanya, di sebelah vokal di situnya akan ada nian. Jadi dibacanya ongyang. Kalau aturan nanti aturan yang akan kita pelajari ongyang. Namun persyaratan lainnya, dia harus dua kosakata yang gabung menjadi satu. Kenapa ini dibacanya okyang bukan ongyang? Karena okyang itu satu kosakata yang artinya aksen. Okyang itu artinya aksen. Ingat. Makanya itu satu kosakata dia nggak berubah menjadi ongyang karena beda aturannya. Yang bisa menjadi ongyang itu ketika ininya oknya kosakata, yangnya juga kosakata, digabungin menjadi satu, baru bisa dibaca ongyang. Namun kalau kosakatanya satu doang, yaitu aksen gitu, itu kan satu kosakata doang, tetap dibacanya okyang, kayak gitu. Nanti kita akan pelajari peraturan itu. Oke, sebagai refreshing. Ini dibacanya ogyangel noci. Nah, ini dibacanya ciat noci. Nocianero ini pindah hitnya kan, kalau pindah ke vokal dia akan hilang jadi anero, aneriogo, noriok keta. Ingat, giok, konsep peraturan hiat itu pasti gabung. Giok sama hiat jadi gabung menjadi hiak. Noriok keta. Ini yang berakhiran dengan T merubah diget menjadi sang diget. Jadi noriok keta. Gitu. Kita mulai kalimat kedua. Minjunan marel halte saturi ogyangel nocianerogo alabas. Ya Allah, minjunan marel halte saturi ogyangel nocianerogo noriok keta. Minjunan marel halte saturi ogyangel nocianerogo noriok keta. Kayak gitu cara bacanya. Oke, nah ini cara baca lagi. Aduh, kaget lagi. Nah, garenan hanari parako. Ininya mah gampang nih. Hanari parako dan pungi yepeda. Gal sane dan pung dari palkaku noratah. Nanen sani 정말 좋다. 그렇지만, ini bacanya 그렇지만 이때 사람들이 너무 많고 복잡. Ini berubah menjadi sang jiat
yang bokcap itu kan dibacanya Sangjiat, karena apa? Karena ketemu sama K. Ingat konsep KTP. Jadi dibacanya bokcap pada. Bokcap pada Greso garenan sani ganen gosi siltah, kayak gitu. Enak banget sih. Oke, kita ulang. Garenan haneri paraku dan pungi pada. Gal sane dan pung dari palkaku norapta. Nanen sani cong malcota. Grociman ite saram dari nomumanko bokcap pada. Greso garenan sane ganen gosi siltah. Oke, materi selesai. Peraturan 11 selesai dari sini. Untuk melanjutkan ke sebenarnya sih ada aturan selanjutnya, yang contoh yang tadi itu kan nanti ada nian dibacanya ongyang. Nah, tapi saya hentikan aja sampai sini dulu peraturan 11 ya. Kalau nanti aku lanjutin peraturan 12, 13, 14, 15 sampai 15 ketika subscribe-ku apa namanya subscribe maaf begitu 200. Nanti aku lanjutin. Untuk sementara sampai 11 saja dulu, maaf. Nanti kalau yang mengikuti saya itu ada 200, nanti saya lanjut peraturan 11 lanjut peraturan 11 yaitu peraturan 12, 13, 14 dan 15. Kenapa saya kayak gitu ya pengennya apa ya, ngincer 1 tahun itu kan 1 tahun harusnya minimal kan 1000. Sementara saya masih awal, masih 20-an masih berapa ini, 18 kalau nggak salah, masih 18 atau 16 gitu. Jadi saya mohon yang dirasa ini bermanfaat sama kalian, share aja video kayak gini, YouTube atau channel saya, di share ke teman yang lain biar agak bisa lega gitu sayanya. Karena saya nggak munafik juga sih, lumayan ini kalau dapat uang. Tapi untuk menggantikan peraturan mingguan itu kan Sabtu Minggu kan peraturan pelafalan. Nah, nanti untuk menggantikannya saya akan ganti kita akan belajar buku bab. Kita akan belajar buku bab. Kalau EPS topik, buku bab EPS topik mah udah banyak yang bahas. Ada berapa kayaknya? 3, 4, 5 channel. Jadi untuk kemungkinan besar saya akan jelasin buku Sejong Haktang. Ada channel yang jelasin buku Sejong Haktang, tapi itu masih dalam bahasa Korea, penutur asli orang Korea. Nah, saya pengen nyoba jelasin Sejong Haktang untuk orang Indonesia. Karena nggak patut dipungkiri sih, ada ujian Sejong Haktang ada di Indonesia juga ada, yaitu di KSIP kalau nggak salah. Nah, itu ada ujian level 1, 2, 3. Pas saya lihat dalam bahasa Indonesia itu nggak ada penjelasan dalam bukunya. Nah, saya itu pengen ngincer orang-orang kayak gitu, membantu. Apalagi itu juga kan materi Sejong Haktang itu materi keseharian, bukan fokus ke, kalau EPS topik kan buku EPS topik fokus ke pekerjaan gitu. Nah, Sejong Haktang itu fokusnya ke lingkungan sehari-hari, apalagi fokusnya ke perkuliahan kalau nggak salah, dunia Korea apapun gitu, ekonomi dan lain-lain. Itu Sejong Haktang. Makanya saya mau ngincer itu biar agak beda sama yang lain, biar nggak tertimbun banget sih. Oke, nanti materi Sabtu Minggu kemungkinan insya Allah saya akan jelasin Sejong Haktang. Sabtunya
saya akan jelasin kosakata, ungkapan, terus tata bahasa. Nah, Sabtunya dan Minggunya kita bedah apa ya? Soal yang ada di bab 1. Nah, kayak gitu. Nanti nanti sistemnya kayak gitu. Sabtu kita materi dan kosakata, Minggunya kita bahas soal. Kayak gitu. Sabtu Minggu kayak gitu. Untuk hari Senin, Selasa, Rebo, karena aku nggak tahu ya, aku lagi suka koleksi apa ya, kosakata gitu, perbanyak kosakata. Makanya untuk Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat itu ya materi kayak itu, beda soal, beda menerjemahkan itu, beda kosakata, beda kalimat gitu. Yang tadi ya intinya itu kan kosakata doang aslinya. Aku ambil dari buku 40 hari hafalin kosakata. Nah, itu lumayan, menurutku lumayan menambah-nambah ilmu kosakataku. Apalagi pas saya pelajari itu, astagfirullahaladzim, malahan saya hanja juga pelajari. Tapi ya kemungkinan kedepannya pasti bermanfaat buat saya. Makanya saya masih terus untuk Senin, Selasa, Rebo masih jelasin kosakata tersebut. Nah, intinya kayak gitu. Untuk Sabtu Minggu nanti kita nggak peraturan pelafalan, tapi kita bahas buku bab Sejong Haktang. Oke. Terima kasih untuk nonton sampai nonton peraturan pelafalan sebelah sini. Nanti kita akan pelajari kembali peraturan pelafalan lanjutnya kalau kita udah dapat 200 subscriber. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.